Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran sistem reproduksi. Kali ini kita bahas pembelajaran reproduksi pada hewan. Apa itu reproduksi? Sudah kita pahami bahwa reproduksi adalah proses perkembangan atau aktivitas makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya dan mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya agar tidak punah. Reproduksi secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu aseksual atau disebut juga vegetatif, dan seksual atau juga disebut dengan generatif. Kita mulai dengan reproduksi aseksual. Keuntungannya, individu yang terbentuk adalah sama, maksudnya sama dengan induknya. Kerugiannya atau kelemahannya adalah tidak terdapat variabilitas genetik. Jadi mirip-mirip semua, tidak ada perbedaan. Macam-macamnya reproduksi aseksual pada hewan kita bahas tiga, yaitu fragmentasi, tunas, dan parthenogenesis. Fragmentasi yaitu potongan tubuhnya yang menjadi fragmen-fragmen tumbuh menjadi individu baru dengan melengkapi bagian tubuh yang belum ada. Kita contohkan pada cacing pipih, yaitu pada Planaria spesies. Kita lihat di sini Planaria yang utuh kemudian terbelah menjadi dua potongan yang berbeda, satu bagian kepala, satu bagian ekor. Nah, pada bagian kepala akan membentuk ekor. Kita lihat pertumbuhannya perlahan-lahan kemudian menjadi sempurna. Demikian juga halnya ketika yang potongannya berupa ekor. Maka perlahan-lahan tumbuh membentuk kepala. Kita lihat perlahan-lahan sampai sempurna. Maka kita lihat dua-duanya sama membentuk dua individu, padahal berasal dari potongan yang berbeda. Pada pembentukan tunas, ditandai dengan tumbuhnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Kemudian menjadi tidak tergantung lagi pada induknya, jadi melepaskan diri. Nah, gambarnya di sini kita contohkan pada hidra. Hidra yang tumbuh, kemudian di sini muncul kuncup perlahan-lahan. Kuncup itu kemudian setelah mirip dengan induknya akan melepaskan diri. Nah, yang ketiga adalah parthenogenesis, yaitu peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada rotivera, insekta, amfibi, dan beberapa reptil. Kita lihat pada kekhasannya pada lebah. Dengan adanya parthenogenesis, ini akan menghasilkan hewan jantan. Sedangkan yang betina dibentuk dari hasil fertilisasi. Ini gambarnya ya. Sebagian besar lebah itu anggotanya adalah hewan jantan, yang kita kenal dengan lebah pekerja. Sedangkan yang betina, dalam satu kelompok hanya boleh ada satu, yaitu yang disebut dengan ratu. Kita memasuki ke reproduksi seksual. Reproduksi seksual akan mengakibatkan perubahan genetik yang melibatkan tingkah laku, fisiologi, dan hormonalnya. Didahului adanya peleburan gamet jantan dan gamet betina. Sel ovum akan membawa cadangan makanan, sedangkan sel sperma sifatnya motel. Motel itu bergerak, banyak bergerak. Fertilisasinya atau tempat terjadinya pembuahan bisa eksternal di luar tubuh atau internal di dalam tubuh. Yang eksternal merupakan khas hewan yang bertelur di air. Kenapa demikian? Silahkan cari jawabannya. Pada perkembangan embrio, kita bedakan menjadi tiga macam: ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Ovipar, fertilisasi eksternal dan perkembangan embrio berada di luar tubuh. Nah, contohnya pada ikan, pada amfibi. Fertilisasi internal dan perkembangan embrio di luar tubuh pada unggas dan
reptil. Ya, kita bedakan ya. Untuk ikan dan amfibi itu eksternal, sedangkan yang lainnya internal. Sama-sama ovipar. Dan ovovivipar, hasil fertilisasi masih dalam tubuh induk dan berkembang, tapi tidak ada hubungan antara embrio dan induknya. Telur menetas dalam induk dan dilahirkan. Ini contohnya pada reptil. Kemudian vivipar, embrio berkembang dan mendapatkan makanan dari induk betina. Contohnya pada mamalia. Jadi perbedaannya ovovivipar dengan vivipar adalah keterkaitan antara embrio dengan induknya. Ovovivipar tidak ada kaitan dengan induk, jadi tumbuh dan berkembangnya di dalam telur, meskipun tetap dalam tubuh. Sedangkan vivipar, pertumbuhannya itu ditopang oleh induknya. Ya, kita kenal dengan melalui plasenta. Nah, ada kekhasan pada hewan. Ada yang jantan tidak, betina tidak, atau jantan sekaligus betina. Nah, seperti itu ya. Maka disebut dengan hermaprodit. Ya, satu individu membentuk sel telur dan sel sperma sekaligus. Ada yang bisa melakukan fertilisasi sendiri, seperti para cacing pita. Ada juga yang fertilisasinya memerlukan hewan yang lain. Ya, contohnya pada cacing tanah dan siput. Pada beberapa hewan juga mengalami siklus hidup yang disebut dengan metamorfosis. Yang merupakan proses perubahan bentuk tubuh pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita bedakan menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Nah, contohnya pada kupu-kupu dan katak. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu merupakan metamorfosis yang pada siklus hidupnya memiliki kemiripan antara hewan muda dan hewan dewasa. Kita lihat pada belalang, hewan muda dan dewasa hanya perbedaannya adalah pada pertumbuhan sayapnya, sedangkan badannya sama. Langkah selanjutnya itu adaptasi makhluk hidup. Dalam hidupnya, makhluk hidup perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tidak mengalami kepunahan. Adaptasi ini kita bedakan menjadi tiga, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk atau alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, misalkan bentuk paruh burung itu disesuaikan dengan makanannya. Kita bisa membandingkan paruh burung yang lancip dengan yang tumpul, tentu makanannya juga berbeda. Burung elang yang lancip cocok untuk merobek daging. Sedangkan burung pipit yang kecil untuk memakan biji-bijian. Bentuk kaki burung sesuai dengan cara hidupnya. Kita lihat pada bebek memiliki selaput renang. Karena memang biasa hidup di daerah berlumpur, bisa untuk berenang. Tapi burung-burung pertengger memiliki kaki yang berbeda pula. Dan tipe mulut serangga. Tipe mulut serangga ini sesuai dengan makanannya. Ada yang pengunyah, memiliki gigi yang kuat, seperti pada belalang dan pada ulat. Ada juga yang tipe menusuk menghisap. Nah, ingat, nyamuk tidak pernah menggigit, tetapi menusuk dan menghisap. Itu pada nyamuk yang mengakibatkan kita gatal-gatal. Tipe yang lain, tipe mulut serangga, yaitu tipe menjilat. Mungkin pernah kita dihinggapi oleh lalat yang kita rasakan geli. Nah, itu karena memang lalat mulutnya lah tipenya menjilat. Ada lagi pada serangga penyerbuk,
terutama pada lebah, itulah tipe menghisap. Tidak menusuk ya, menghisap saja. Menghisap pada madu untuk mendapatkan makanannya. Kemudian pada tumbuhan, kita bedakan menjadi 3 macam, xerofit, hidrofit, dan hygrofit. Xerofit itu hidupnya di daerah kering, sehingga diperlukan akar yang panjang untuk mendapatkan sumber-sumber air. Daunnya sempit, supaya tidak banyak terjadi penguapan, dan juga stomatanya sedikit, memperkecil penguapan. Sebaliknya, tumbuhan hidrofit, karena hidro itu basah, banyak air, maka akarnya bercabang tapi pendek. Daunnya lebar, stomata banyak. Kenapa? Ya, untuk mendapatkan air juga harus diimbangi dengan banyak penguapan, karena air melimpah. Dan tumbuhan hygrofit, ini agak-agak mirip. Hygrofit itu airnya banyak, tapi penguapan sedikit. Daunnya lebat, lebar, melakukan gutasi. Gutasi itu apa? Karena penguapan sedikit, maka diimbangi dengan mengeluarkan cairan. Ya, bisa melalui daun atau juga melalui batang. Adaptasi fisiologi merupakan kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan berdasarkan fungsi kerja organ tubuh. Jadi ini tidak mudah diamati, tapi dilihat hasilnya. Ya, contohnya, pada usus herbivore itu apa? Pemakan daun-daunan ya. Dan kemudian juga pada rayap, terdapat enzim selulase untuk mencerna selulosa. Ya, jadi supaya selulosa bisa dicerna, maka diperlukan enzim selulase. Selulosa ada di mana? Ya, selulosa itu ada pada bahan-bahan makanan herbivore, pemakan daun-daunan, atau juga pada kayu yang dimakan oleh rayap. Sel darah merah orang pegunungan lebih banyak dibandingkan yang di daerah rendah. Kenapa? Gunanya adalah untuk mengikat oksigen. Kenapa demikian? Karena oksigen di pegunungan lebih tipis dibandingkan di dataran rendah. Maka untuk mendapatkannya diperlukan sel darah merah yang lebih banyak. Nah, ada juga sejenis azalea, ini semak yang di Jepang, menghasilkan zat beracun supaya tidak dimakan oleh rusa. Maka akan selamatlah semak ini. Kemudian adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Ini juga bisa kita amati. Contohnya pada bunglon. Bunglon ketika berpindah-pindah tempat, maka dia akan mengalami perubahan warna sesuai dengan yang ditempatinya. Kita sebut dengan mimikri. Kerbau ketika kondisi panas, kemudian berada di sawah atau di daerah berlumpur, maka akan dengan senang hati berkubang. Ya, dalam rangka ngadem. Cicak pada kondisi berbahaya, dia akan meninggalkan ekornya, mengelabui yang memburunya. Cumi-cumi, ya, ketika kondisi terdesak, maka akan mengeluarkan cairan tinta, sehingga airnya menjadi keruh. Pada ikan paus, secara berkala ke permukaan air. Apa tujuannya? Yaitu melakukan pernafasan, karena paus bernafas dengan paru-paru. Nah, pada tumbuhan juga ada adaptasi tingkah lakunya. Beberapa jenis tanaman jajayan akan mematikan sebagian tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah ketika pada musim kemarau. Ya, supaya tidak mati semuanya, jadi sebagian saja dimatikan. Nah, kemudian juga pada musim kemarau, pada jati dan randu akan meranggas, yaitu menggugurkan daunnya. Nah, baik pada jati, pada randu maupun jajayan, ini tujuannya adalah untuk meminimalkan terjadinya penguapan. Ya, itu tadi sekelumit tentang adaptasi tingkah laku. Nah,
Sebenarnya contohnya apakah hanya itu saja? Ya, lebih luas lagi. Ini hanya sebagian kecil saja yang kita bahas tentang contoh-contoh adaptasi pada makhluk hidup. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran ini, ya kita harapkan bisa menambah keyakinan kita bahwa ya begitu beraneka ragamnya kehidupan di muka bumi ini dan sebagian besarnya ada di negara kita. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.